Indonesia akan melawan timnas Thailand pada ajang Piala AFF 2022. Dari sisi head to head, tim Gajah Putih Thailand mencatatkan kemenangan lebih banyak. Indonesia versus Thailand dipentaskan dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan bahas bersama produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Halo, selamat malam Diego. Kita tahu kemarin saat melawan Filipina, serangan Thailand ini monoton ya, hanya dari satu sisi sayap saja. Kalau kemarin saya lihat dari kanan terus, mulai dari babak pertama sampai di babak kedua. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda besok? Diego, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Dea. Memang tim Gajah Perang atau Thailand ini seringkali menjadi momok bagi timnas Indonesia di setiap Piala AFF. Timnas Indonesia seperti selalu kesulitan menaklukkan tim Gajah Perang setiap kali bertemu di Piala AFF, seperti di Piala AFF tahun 2000 di mana kita menjadi finalis, kemudian di tahun 2002, kemudian terakhir di Piala AFF edisi terakhir kita dikalahkan juga oleh Thailand di final. Dan meskipun Thailand tanpa beberapa pemain kuncinya di turnamen AFF 2022 kali ini seperti Supachok Saracat, kemudian juga ada Supachai Jaidet, dan tentunya Messi Thailand yakni Chanatip Songkrasin, akan tetapi Thailand tetaplah Thailand. Ada pemain-pemain yang berkualitas di dalamnya, di mana apabila kita melihat permainan Thailand sendiri di sepanjang Piala AFF 2022 ini, maka kita lihat ada perbedaan level permainan yang sebenarnya tidak cukup jauh, akan tetapi cukup signifikan antara timnas Thailand dan juga timnas Indonesia. Dan memang apabila dapat saya gambarkan sedikit, Dea, proses yang dilalui oleh pemain-pemain Thailand ini cukup berbeda dengan proses yang dilalui oleh pemain-pemain Indonesia pada umumnya, di mana Thailand sendiri memiliki struktur sepak bola yang sudah cukup mapan, yang sudah mereka bangun sejak lama, terutama semenjak 2016, di mana klub-klub di Thailand mulai dari klub T1 sampai T4, artinya 4 kasta Thailand, klub-klubnya harus memiliki akademi, dan akademi tersebut harus ikut turut serta dalam liga-liga junior mulai dari U13, U17, kemudian juga U19 dan juga U23. Ini membuat pemain-pemain Thailand ini menjadi lebih kenyang pengalaman apabila dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia prosesnya. Di mana di Indonesia sendiri baru beberapa tahun belakangan ini ada Elite Pro Academy yang digelar, ada kompetisi usia muda yang digelar, dan itu pun tidak secara konsisten dilakukan. Berbanding terbalik dengan Thailand, di mana pemain-pemain mudanya saja di semenjak usia muda dalam 1 tahun minimal mereka sudah bermain sebanyak 18 pertandingan di liga. Dan itu belum dihitung dengan pertandingan-pertandingan cup seperti Chang Cup, kemudian juga King Power Cup yang melengkapi liga-liga ini, sehingga pengalaman-pengalaman bertanding yang dibangun oleh pemain-pemain Thailand ini dapat tergambar jelas ketika mereka sampai di timnas senior, dan mereka dapat mengembangkan, dapat memperlihatkan permainan yang betul-betul dewasa. Akan tetapi dia, meskipun perbedaan level permainan, perbedaan proses yang cukup jauh ini, maka ini dapat diatasi oleh Indonesia dengan kehadiran sosok Shin Tae-yong, di mana semenjak hadirnya Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana setelah beberapa kali tidak lolos Piala Asia, timnas Indonesia dapat berhasil lolos ke Piala Asia dengan mengalahkan Kuwait kemarin dan menunjukkan performa yang cukup impresif. Memang di Piala AFF 2022 ini, karena dengan tertundanya liga selama 2 bulan, pemain-pemain masih seperti belum menemukan ritmenya, sehingga banyak peluang-peluang di depan gawang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Akan tetapi dalam sesi press conference tadi, pelatih Shin Tae-yong juga menekankan kepada para pemain untuk betul-betul fokus mengikuti game plan yang telah ia siapkan melawan Thailand nanti, dan juga fokus untuk berkorban satu sama lain demi kepentingan tim. Karena kemarin di pertandingan melawan Brunei dan juga di pertandingan melawan Kamboja, tampak sekali pemain-pemain ketika berada di area pertahanan lawan seringkali salah mengambil keputusan dan seringkali egois
dalam mengambil keputusan seakan-akan mengejar kejayaan diri sendiri. Inilah yang harus diperbaiki di pertandingan melawan Thailand dan diharapkan seperti Maroko pada Piala Dunia yang lalu, meskipun tidak diunggulkan melawan tim-tim yang levelnya jauh di atas mereka, akan tetapi mereka mampu meraih kemenangan melalui kolektivitas dan semangat kesatuan tekad yang kuat di antara pemain-pemain timnas, dan harapannya timnas Indonesia juga dapat mereplikasi performa tersebut di pertandingan besok melawan Thailand. Dea. Iya baik, ingat pesan Diego kalau misal ada pemain yang menyaksikan dialog kami pada sore hari ini, ya ini jangan mengejar kejayaan sendiri. Terima kasih Diego sudah melaporkan langsung dari Jakarta.